Tapi apa kalau dengan adanya terpecah INI, apakah tidak menimbulkan masalah baru? Masalah baru, udah pasti masalah baru. Terutama terkait dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan sih nggak terlalu ya. Loh, kalau sekarang seperti ini, yang terjadi di Kadin dan di mana. Jadi itu kartu anggotanya yang satu Kadin, yang satu Meradi, yang satu ini. Mereka tetap masih sama-sama beracara di pengadilan. Kita juga sama, masih sama-sama boleh membuat akte. Nah, sekarang gini, kalau akte itu kan ada istilahnya kan protokol. Akte protokol. Ada protokol notaris. Ya. Nah, apakah kalau terjadi pecah di INI, bagaimana nasib protokol? Sedangkan itu kan harus dijaga, harus dilindungi, itu rahasia negara. Ada di undang-undang. Dia tahu protokol sekarang. Kalau dulu masih mending bisa disimpan di pengadilan. Kalau sekarang masih disimpan di notaris, tidak ada tempat untuk menyimpan. Nah ini juga masih kendala. Apakah mau dikembalikan ke arsip nasional atau arsip daerah? Coba sekarang, di mana tempat menyimpan itu masing-masing menyimpan. Saya pernah jadi ketua, ya, MPD. Pernah mau di Bogor akan dibikin loh. Di tempat arsip. Sampai sekarang nggak jadi. Padahal banyak akte-akte yang sudah kan menyimpan itu juga harus penting, Mas. Iya. Harus memelihara, bukan hanya menyimpan. Nah ini kan justru ini permasalahan yang harus diselesaikan dalam sebuah. Tapi bagaimana tidak bisa diselesaikan sampai sekarang? Bagaimana bisa diselesaikan kalau kondisi di dalamnya masih seperti ini? Oh ini ditambahkan lagi nih oleh Edlon. Serahkan kembali kepada anggota dan silakan anggota memilih ketuanya yang terpilih dengan suara terbanyak, makanya jadi ketua. Selanjutnya ketua terpilih merevisi ADART yang baru, membentuk tim penyusunan ADART. Ya. Apakah harus mencari ketua dulu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Karena kan begini, ini masalahnya dengan PP ini yang lama belum selesai. Selesaikan dulu gitu. Kalau memang tidak selesai, kan sekarang sudah diserahkan kepada Menteri Kehakiman. Sampai sekarang belum selesai. Tapi kalau ngeliat dari surat dari Menteri Kehakiman, menurut Kang Agus waktu itu kan bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, melebihi batas kewenangan. Kan udah kacau balau, saya bingung. Udah kacau balau, katanya itu kesepakatan tenwil untuk menyerahkan ke Departemen Hukum dan HAM. Kalau sudah sepakat menyerahkan kepada Departemen Hukum dan HAM, kan seharusnya mereka mengikuti aturan-aturan yang ditentukan oleh Departemen Hukum dan HAM. Oke. Nah, buktinya mereka mengikuti nggak sekarang? Loh, kalau ada pendapat kalau bagaimana mau mengikuti kalau apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM itu bertentangan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kan kalau pakai pendapat kan semuanya bisa berbeda pendapat. Makanya saya di ini ya tidak ada satu institusi untuk memutuskan kalau terjadi konflik etik. Konflik etik kan ada tadi Bang Bro bilang ya, DKP. DKP itu kan non eksis. Tidak ada. Saya tidak mendengar pernah DKP apa membuat apa. Coba, saya sebagai wartawan tiap hari di sana, ada nggak keputusan DKP? Pernah nggak mereka disidang di DKP? PP ini dan sekarang misalkan ada dua kelompok, pernah nggak mereka dipanggil oleh DKP? Belum ada sih. Nah, kan udah nggak ada, belum eksis berarti. Salahkah ketika kondisi seperti ini ada anggota yang melakukan sebuah tindakan di luar batas? Maksudnya apa? Menggugat misal? Oh ya boleh saja, orang itu hak menggugat setiap anggota. Hak itu mah hak asasi manusia.
itu mau dilindungi oleh undang-undang. Misalkan nih orang yang hilang duitnya, misalkan saya bertiga hilang, berarti berapa tuh hilang? 2 juta. 1.700.000 misalnya. Nah, saya melaporkan karena nggak dikembalikan. Oh, PP ini udah melakukan penggelapan, boleh. Kalau dikumpulin misalkan ada 3 miliar, laporin bahwa PP ini udah melakukan penggelapan. Kan ada janji dari PP ini akan mengembalikan. Ya kapan ya? Ya akan segera Kan secepatnya. tidak mengurangi orang untuk melaporkan penggelapan walaupun ada janji. Janjinya kan sepihak. Sebagiannya sudah dikembalikan. Ada ya? Kasihan, ini yang belum. Oke. Saya mau balik lagi ke masa. Misalkan gini, Hmm. saya punya hutang ke Pak Mahfud 5 miliar. Kebanyakan. 100 juta aja, 100 juta aja, 100 juta. 100 juta. Ditagih saya. Saya bilang janji besok, janji lagi bulan depan, janji lagi tahun depan. Anda punya hak nggak menggugat saya, melaporkan saya? Iya sih. Kang Bro, kalau balik lagi ke masalah konferensi pers, karena judulnya kan kita bicara antara konferensi pers P24 dan PP yang kita pernah sepakati bahwa itu SPPP yang sudah expired, yang sudah habis sebetulnya di tanggal 2 Mei 2022 yang lalu. Nah, kalau dari kacamata Kang Gus, dilihat dari dua konferensi pers ini bagaimana? Apakah akan menimbulkan penyelesaian? Ini bibit konflik karena dua-duanya nggak mau berdamai, ya kan? Ini bibit konflik yang tidak. Saya bilang gini loh, dasarnya nawaitunya adalah dari diri kita sendiri. Mau damai, kalau dari kita sendiri udah mengatakan nggak mau saya, ya udah nggak akan mau, walaupun dipaksa misalnya, kan nanti jadi lagi. Misalkan hari ini dipaksa untuk menandatangani akta. Saya dengar ceritanya Pak Menkumham. Waktu Hasibuan udah tanda tangan, Ruhut udah tanda tangan, semua udah tanda tangan. Pecah lagi. Iya sih. Ya, karena tidak ada nawaitunya untuk Bersatu. Iya. Makanya Pradi pecah, betul. Makanya pecah. Saya bilang dari dalam diri sendiri, nawaitunya saya datang ke sini untuk menyelesaikan masalah. Tapi kalau cuma mulut, saya kesini udah menyelesaikan di dalam hati. Dasar lu, goblok, dasar lu. Tulus dong harusnya ya. Tulus harusnya.